Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Iskina Putri, NIM 60, akan mempresentasikan hasil analisis yang telah saya lakukan, yaitu analisis kesalahan berbahasa karangan deskripsi siswa SMP Negeri 1 Kencong. Hakikat kalimat. Dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam kalimat terdapat kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Ciri utama kalimat yaitu memiliki intonasi final dan memiliki klausa atau kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdapat unsur subjek dan predikat. Wujud kalimat dalam bentuk tulisan yakni dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca seperti titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dituntut ketepatan maksud isi dalam mengungkapkan gagasan sehingga dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Agar isi dari kalimat tersebut dapat diterima dengan tepat, maka menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan lengkap. Singkat berarti penulis hanya menggunakan unsur-unsur yang penting. Padat berarti kalimatnya tidak banyak pengulangan gagasan dan syarat informasi. Lengkap berarti mengandung makna, kelengkapan struktur kalimat, dan kelengkapan gagasan. Selanjutnya ada kesalahan kalimat. Kesalahan kalimat ada 4. Yang pertama, kalimat tidak gramatikal. Kalimat tidak gramatikal adalah kalimat yang tidak memenuhi kaidah penyusun kalimat. Dalam penyusun kalimat terdapat kaidah bahwa kalimat lengkap adalah kalimat yang minimal terdiri dari atas subjek dan predikat, sedangkan adanya objek dan pelengkap tergantung dari predikatnya. Yang kedua, ada kalimat tidak padu. Kalimat yang tidak padu merupakan kalimat yang digunakan tidak padu karena penyusunan struktur yang kurang tepat sehingga maknanya agak kabur. Yang ketiga, kalimat tidak hemat. Kalimat tidak hemat merupakan kalimat mubazir, yaitu kalimat yang menggunakan dua bentuk makna yang sama. Yang keempat, ada kalimat tidak cermat. Kalimat tidak cermat adalah kalimat yang pilihan katanya, penulisannya, dan pelafalannya tidak cermat. Ketidakcermatan kalimat ini ditandai oleh adanya penggunaan kata tidak baku atau penulisan dan pelafalan yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, analisa data. Setiap siswa harus salim kepada guru. Contoh tersebut termasuk ke dalam tataran kesalahan bahasa sintaksis. Kalimat di samping merupakan kalimat tidak cermat. Ketidakcermatan kalimat ini ditandai oleh adanya penggunaan kata tidak baku atau penulisan dan pelafalan yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia. Kalimat tidak logis tersebut dapat diubah menjadi setiap siswa harus salim dan bersalaman dengan guru. Yang kedua, ada Museum Nasional dikenal dengan nama Museum Gajah. Hal ini disebabkan karena adanya patung gajah pada bagian depan museum. Contoh tersebut termasuk ke dalam tataran kesalahan berbahasa sintaksis. Kalimat di samping merupakan kalimat tidak hemat. Kesalahan kalimat tersebut merupakan kalimat tidak hemat atau kalimat yang mubazir. Pada contoh kalimat tersebut digunakan kata-kata maknanya sama, yakni sebab dan karena. Jadi kalimat yang benar adalah sebagai berikut. 1. Museum Nasional dikenal dengan nama Museum Gajah. Hal ini disebabkan adanya patung gajah pada bagian depan museum. Yang kedua, Museum Nasional dikenal dengan nama Museum Gajah karena adanya patung gajah pada bagian museum. Nah, dari dua kalimat tersebut, kalian pasti mengetahui kan
ada kalimat kata sebab dan karena. Dipilih salah satu, karena kalau keduanya dipakai jadi kalimat tidak hemat. Analisis data yang selanjutnya yaitu saat itu pagi yang cerah. Contoh tersebut termasuk ke dalam tataran kesalahan berbahasa sintaksis. Kalimat di samping merupakan kalimat yang tidak gramatikal. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak berpredikat. Kalimat itu terdiri atas fungsi keterangan dan subjek. Di kata saat itu merupakan keterangan dan pakan subjek. Tidak adanya predikat dalam kalimat tersebut disebabkan oleh adanya kata yang. Agar terbentuk kalimat yang berpredikat, haruslah dilakukan pelepasan terhadap kata yang pada kalimat tersebut dan pergantian kata pagi dengan kata cuaca. Dengan perbaikan kata tersebut, terbentuklah kalimat gramatikal seperti berikut. Saat itu cuaca cerah. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang lengkap karena subjek dan predikatnya jelas. Subjek kalimat itu cuaca, sedangkan predikatnya cerah. Secara lengkap, analisis fungsi kalimat tersebut adalah saat itu keterangan, cuaca merupakan subjek, dan cerah merupakan predikat. Oke, yang selanjutnya adalah yang menjadi sebab rusaknya hutan adalah perladangan liar. Contoh tersebut termasuk ke dalam tataran kesalahan berbahasa sintaksis. Kalimat di samping merupakan kalimat tidak padu. Kalimat tidak padu bisa juga terjadi karena pemisahan persona dari verba pada verba pasif, persona yang disertai keterangan aspek seperti akan, belum, sudah, telah, harus, dan sebagainya. Pada verba pasif, persona beraspek harus diterapkan pola aspek ditambah agen plus verba. Jika pola tersebut dilanggar, terjadilah ketidakpaduan kalimat. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi penyebab rusaknya hutan adalah perladangan liar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yaitu yang pertama, bentuk kesalahan kalimat pada karangan deskripsi siswa SMP Negeri 1 Kencong antara lain yakni kalimat tidak gramatikal, kalimat tidak padu, kalimat tidak hemat, dan kalimat tidak cermat. Yang kedua, faktor penyebab kesalahan kalimat pada karangan deskripsi siswa SMP Negeri 1 Kencong terbagi atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari dalam, yaitu motivasi atau dorongan untuk meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu berkaitan dengan penyebab penggunaan bahasa yang berasal dari lingkungan penggunaan bahasa.